Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya hormati, insya Allah hari ini kita akan mempelajari terkait tentang Health Related Quality of Life Measurement atau pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan. Outline yang kita coba pelajari hari ini adalah yang pertama adalah definisi dari kualitas hidup, kemudian yang kedua adalah manfaat pengukuran dari kualitas hidup, yang ketiga adalah cara pengukuran kualitas hidup, yang keempat adalah instrumen EQ5D5L. Kita masuk ke outline yang pertama, yaitu definisi kualitas hidup. Kualitas hidup yaitu penilaian individu tentang kesejahteraan yang berkaitan dengan kesehatan. Kualitas hidup juga dapat diartikan sebagai status kesehatan yang dinilai secara subjektif dari persepsi pasien atau individu. Outline yang kedua adalah manfaat pengukuran kualitas hidup. Manfaat mempelajari kualitas hidup dalam kaitannya dengan penyakit kronis didasari oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui secara pasti pengaruh suatu penyakit pada pekerjaan, sosial, dan aktivitas keseharian seseorang, sehingga diharapkan dapat dikembangkan sebuah desain intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Yang kedua adalah pengukuran pada kualitas hidup akan membantu untuk memberikan informasi secara pasti bagian masalah yang penting untuk segera ditangani pada seorang pasien sehubungan dengan penyakitnya. Sedangkan informasi lain dari pengukuran kualitas hidup sangat berguna untuk mengantisipasi masalah dengan diberikan intervensi pencegahan jika itu diperlukan. Selanjutnya adalah beberapa pengukuran kualitas hidup dapat menjelaskan pengaruh pengobatan pada kualitas hidup pasien. Melalui pengukuran kualitas hidup, pasien memungkinkan untuk mengukur pengaruh tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh terapi dan untuk mengidentifikasi beberapa determinan dari rendahnya ketaatan pada suatu terapi. Pengukuran kualitas hidup berguna untuk perbandingan suatu terapi. Misalnya, jika ada dua prosedur terapi yang diterapkan pada seorang pasien memiliki tingkat keberhasilan yang hampir sama, namun salah satunya memberikan efek kualitas hidup yang rendah, maka pengukuran kualitas hidup tersebut akan menjadi dasar pemilihan terapi yang akan diberikan pada pasien tersebut. Kemudian, cara pengukuran kualitas hidup. Pengukuran kualitas hidup dapat dilakukan dengan beberapa alat ukur atau instrumen, yaitu Generic Health Related Quality of Life yang merupakan instrumen untuk mengukur health related quality of life secara general atau secara umum. Dan yang kedua adalah Disease Specific Instrument untuk mengukur disease related quality of life atau lebih ke spesifik jenis penyakitnya. Instrumen yang sering digunakan untuk mengukur health related quality of life secara general adalah Euro Quality of Life 5 Dimension 5 Level. EuroQoL terdiri dari yayasan penelitian dan asosiasi grup. Yayasan penelitian ini adalah organisasi nirlaba yang mendukung dan menginisiasi dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan pengembangan instrumen untuk menggambarkan status kesehatan. EQ5D ini adalah ukuran standar status kesehatan yang dikembangkan oleh grup Euro Quality of Life untuk memberikan ukuran kesehatan generik sederhana untuk penilaian klinis dan ekonomi. Kuesioner EQ5D5L bahasa Indonesia diperoleh dengan cara mengisi formulir registrasi melalui website yang telah disediakan. Kuesioner EQ5D5L terdiri dari dua bagian,
yaitu yang pertama adalah bagian sistem deskriptif dan yang kedua adalah bagian visual analog scale atau VAS. Baik, kita akan coba membahas dari sistem deskriptif. Bagian sistem deskriptif terdiri atas 5 dimensi, yaitu dimensi kemampuan berjalan, dimensi perawatan diri, dimensi kegiatan yang biasa dilakukan, dimensi rasa nyeri atau tidak nyaman, dan dimensi rasa cemas, depresi atau sedih. Masing-masing dari 5 dimensi ini akan dibagi menjadi 5 level dari masalah yang dirasakan, yaitu level 1 menunjukkan tidak ada masalah, level 2 menunjukkan sedikit masalah, level 3 menunjukkan masalah sedang, level 4 menunjukkan masalah berat, dan level 5 menunjukkan masalah yang sangat berat. Sebagai contoh, marilah kita lihat bersama-sama gambar sistem deskriptif ini. Saya ulang sekali lagi, sistem deskriptif ini terdiri atas 5 dimensi dan 5 level. Apa artinya ketika pasien memilih angka 1, 2, 3, 4, dan 5? Mari kita jelaskan. 1 artinya tidak ada masalah pada dimensi kemampuan berjalan. Angka 2 menunjukkan sedikit masalah pada dimensi perawatan diri. Angka 3 menunjukkan masalah sedang pada dimensi kegiatan yang biasa dilakukan. Angka 4 menunjukkan masalah berat pada dimensi rasa nyeri atau tidak nyaman. Dan angka 5 menunjukkan masalah yang sangat berat pada dimensi rasa cemas atau depresi ataupun sedih. Sistem yang kedua adalah Visual Analog Scale atau VAS. Visual Analog Scale terdiri dari skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai skala yang dihasilkan, maka semakin baik kondisi kesehatan. Dan sebaliknya, semakin rendah skala yang dihasilkan, maka semakin buruk kondisi kesehatan. Sebagai contoh, marilah kita lihat bersama-sama di gambar ini. Dalam gambar ini, pasien memberikan tanda pada angka 77. Angka tersebut kemudian silahkan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Nah, hasil yang diperoleh dari sistem deskriptif dan sistem visual analog scale kemudian dilakukan proses pengolahan atau analisis data. Namun, karena waktu yang membatasi, insya Allah kita akan ketemu pada sesi yang berikutnya. Oke, demikian materi yang saya bisa sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sehat semua, tetap sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.